cuma mau sama kamu. Apa yang bikin kamu pulang, kata dia. Aku mau sama kamu. Aduh. Kalau gue nggak iyain dia nggak mau pulang nih. Ya udahlah, iyain aja. Yang penting dia mau pulang. Di satu sisi lain aku kan mentingin istrinya juga. Di satu sisi, gue kepengen. Ada rasa takut juga dong. Masalahnya kan aku nggak cuma 1 kali 2 kali. Aku sering loh. Berkali-kali. Gila. Habis. Jadi aku tuh mikir ke istrinya gitu loh. Lu cari apa? Kalau soal rasanya pasti semua rasa sama, cuman aja beda. Iya. Kan daging-daging juga ya. Dan mungkin yang dia cari yang ngelawan gitu loh. Kalau aku ngelawan banget. Aku ngelawan banget. Dia bilang itu perempuan malaikat. Bukan iblis, bukan. Aku kayaknya aku iblisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jajak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir dan kembali lagi akan menceritakan pengalaman wow-nya. Seperti apa pengalaman wow-nya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kak Nino ya. Waalaikumsalam. Kak Nino, soalnya agak-agak lupa ya. Soalnya ini kan cerita yang awal itu udah lama ya, berapa bulan yang lalu ya? Ada setahun belum? Setahun ya. Setahun yang lalu. Jadi, nah ini kita undang lagi buat cerita lagi ya. Kayaknya masih seru-seru aja nih kalau Kak Nino yang membawakan ceritanya ya. Oke, Kak Nino udah siap ya. Dari mungkin teman-teman yang belum nonton video yang pertama, nanti kita akan sematkan di kolom komentar aja ya. Biar nonton dulu nih, biar hafal, biar tahu siapa Kak Nino sebenarnya. Ya, manusia. Bukan hantu ya. Oke, Kak Nino udah siap ya bercerita ya? Siap. Oke, silakan Kak Nino. Seperti apa nih kelanjutannya? Kelanjutan yang setelah 71. Iya, setelah 71. Setelah kehebohan 71 itu. Oke. Jadi kan aku udah selesai nih sama yang mantan aku itu. Aku fokus sama dunia aku. Aku pindah kerja juga. Nah, usaha udah nggak ada tapi aku kerja. Kerja. Bener banget itu kerjanya. Nggak fokus mikirin cowok juga. Oh, kerja bener. Bener banget. Sama anak-anak ya kan. Terus iseng lah. Ada rasa iseng nih. Lagi datang nih rasa isengnya. Sebenarnya rasa iseng itu datang mulu. Tapi selalu aku hiraukan. Tapi kalau waktu itu tuh, coba deh. Kan ada beberapa teman aku juga yang saranin kan. Untuk main dating apps. Kan, jadi kenalan sama cowok-cowok random di aplikasi gitu kan. Terus aku coba nih. Karena keisengan aku lagi, ya udahlah pengen coba keisengan itu aja. Terus aku main dating apps itu, gila banyak banget. Yang ini orang yang cowok random itu banyak banget. Oh. Dari yang muda sampai yang tua ada. Aku nggak tertarik sama yang brondong-brondong itu kan. Oh, lebih sukanya, lebih doyannya yang tua. Yang mateng banget. Karena udah pengalaman ya. Sama yang mateng banget nih aku tertariknya. Terus ada beberapa, tapi nggak aku kenal semua dong. Aku filter nih. Sekiranya yang profilnya oke lah kan. Terus ada ini yang match beberapa. Untuk ketemu kan. Kita kenalan terus ketemu. Oke nih. Kalau untuk pertemuan pertama itu aku nggak pernah langsung minta bayarin sih. Kita masih split bill lah, bayar masing-masing gitu kan. Bayar masing-masing. Nah, ini dari beberapa cowok ya.
Dia doang nih yang ngajak untuk ketemuan lagi. Umurnya sekitar 5 tahun di atas aku. Gitu kan. Ngajak ketemuan lagi. Tapi dia bilang, kali ini aku aja yang bayarin ya. Kata dia gitu. Oh menarik nih. Dari sekian cowok cuma dia doang yang ngajak balik lagi ketemuan kan. Mungkin yang lainnya gak tertarik kali sama aku. Terus ada gitu. Oke aku iyain dong. Kan tadinya kan selalu ketemu di tempat kan. Aku kalau ketemu sama Mas selalu ketemu di tempat, gak pernah mau dijemput. Terus dia menawarkan diri, aku jemput ya. Yakin? Iya, kata dia gitu. Aku iyain. Aku pulang kerja kan jam 9. Aku kasih tahu dia nih, aku pulang ke jam 9. Jam setengah 9 dia udah di depan kerja aku. Dari jam setengah 9 itu. Kataku, hah? Kelihatan effortnya dong. Yeah. Aku pulang jam 9, jam setengah 9 dia udah dateng, ya kan. Itu yang pertama sih yang aku lihat. Terus kita jalan, tetap ke coffee shop kan. Dari awal di cerita di dating apps itu, dia menceritakan dirinya dia kan. Sempat nggak percaya sih. Cuman ya jalanin aja dulu gitu kan. Pertamanya dia ngaku udah single, duda kan. Karena aku berpikir, buat apa sama yang pasangan orang gitu kan. Karena dari yang sebelumnya aku udah punya pengalaman yang gak enak, makanya aku gak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Gue udah gak mau lah sama yang punya orang ribet. Karena ya udah duda, ya udah oke lah, jalanlah kita. Terus semakin sering tuh setelah kita ngopi berdua itu lagi, semakin sering tuh dia jemput aku. Walaupun cuma jemput pulang kerja langsung pulang tanpa ngopi ini, tetap dia jemput aku. Semakin kelihatan dong effortnya. Yang kedua itu kan. Terus dia tanya-tanya aku, mulai masuk ke dunia aku nih tentang anak-anak ya kan. Yang bikin aku respect sama dia itu karena dia perhatian juga sama anak-anak. Tersentuh dong. Secara aku maksudnya cuman lu loh yang nanyain anak-anak gue dari sekian banyak cowok yang gue kenal gitu. Oke deh. Feeling aku mulai good nih sama dia. Mulai ya udahlah enggak apa-apa, coba dulu, aku gituin kan. Semakin sering jalan, dia jujur nih kalau dia suka sama aku. Aku bilang, "Apa yang bikin kamu suka?" "Kamu cantik, kamu baik," kata dia gitu. Oke, itu alasan yang ya udah yang biasa aja lah, yang emang wanita cantik nggak sih semua wanita gitu kan. Iya oke. Aku coba jalanin dulu kan. Oh dia semakin perhatian nih, terutama sama anak-anak aku. Itu yang bikin aku yakin sama dia. Terus udah kayak gitu jalan terus, ketemu terus lebih sering nih kan. Tadinya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, ini nggak seminggu bisa 3 kali ketemu. Semakin good dong feeling aku sama dia. Terus udah gitu mulailah dia masuki dunia aku lagi gitu kan. Nanya-nanya tentang ya yang lebih serius lah. Pernah bahas sampai nikah, tapi aku kan belum mau sejauh itu. Masih trauma sama pernikahan. Nah udah gitu dia mulai masuki dunia aku, dunia anak-anak. Aku mulai feeling aku mulai bagus lah ke dia. Terus dia mulai berani lah membicarakan membicarakan yang aneh-aneh gitu kan. Aku udah paham, aku udah tahu nih ujungnya kayak gimana. Cuma aku mau ngetes dia dulu kan. Aku bilang, selama kamu menjadi duda, berapa wanita yang kamu kenal? Aku gituin. Seperti yang sudah-sudah juga, aku udah yakin sebenarnya sama jawaban dia. Banyak, tapi kayaknya aku mau serius sama kamu deh. Dan itu template banget. Setiap cowok yang aku kenal pasti ngomongnya begitu. Banyak, tapi aku cuma mau serius sama kamu doang. Gila emang laki-laki. Gila, parah banget. Masalahnya kata-kata template banget, itu doang. Oh iya, aduh, jangan main-main sama gue deh, kataku gitu kan. Oke. Kenapa aku respon? Satu, karena dia baik sama aku dan anak-anak.
2 dia royal. Nah, kan? Apalagi cewek single yang dicari kalau bukan royal, ya kan? Pertama juga dia udah ngaku duda nih, kan? Ya udah, aku ikutin nih alurnya dia maunya kayak gimana. Dan semakin hari dia semakin berani sama aku. Kalau kita lebih dari ini bisa nggak? Apa nih? Aku gitu langsung aku siap apa nih? Bisa nggak to the point aja? Gue nggak suka basa-basi. Kita staycation kata dia. Kita berdua sama anak-anak. Nah hebatnya di situ kan. Dia selalu melibatkan anak-anak. Yakin? Iya sama anak-anak. Oke. Waktu liburan kemarin pergilah aku sama anak-anak sama dia juga. Terus sampai 2 malam tuh anak-anak diajak jalan-jalan nih kan ke wahana-wahana. Malam capek dong. Itu kita 2 kamar. Oh. 2 kamar. Ya, wah. Hebat kan? Hebat kan? Iya. 2 kamar. Ya udah, dia di kamar sendiri terus dia chat aku nih. Jam 2:30 pagi. Udah bangun belum? Aku balas jam 3. Karena alarm aku selalu jam 3 kan. Kenapa? Aku gituin. Kayak aku agak pusing deh. Kamu bawa minyak angin gak? Aduh, gue sebenarnya gue udah tahu nih tujuannya kemana. Anak-anak nggak bakal bangun dong jam segitu kan. Aku ada minyak angin, bentar aku bawain. Udah nih, masuklah aku ke dia. Nggak dikunci kan, dibuka sedikit sama dia. Masuk. Kenapa? Aku bilang, nggak tahu, kayaknya aku agak pusing deh, kata dia gitu. Kenapa emang? Ya nggak tahu. Aku olesin nih di kepala dia kan. Tapi nggak hangat kok, aku gituin kan ya. Ya tapi emang pusing. Oh ya udah, aku gitu. Selesai aku usapin tuh di lehernya dia. Mulailah tuh dia aku kan. Dan terjadi 1, 2, 3. Apa tuh? Kelanjutan 71. Yang nggak tahu 71 silakan cari 71. Yeah. Kataku, ya udah aku ngerasa dia bakal fokus sama gue nih, ya kan? Orang sampai gila 2 malam 3 hari loh, bukan yang datang langsung pergi gitu kan? Oke, ya udah. Terus paginya normal lagi, pagi normal lagi nih, kan? Sebelum anak-anak bangun aku udah balik ke kamar ya kan? Selesai itu udah waktu kita pulang, udah waktu kita check out. Kita check out dari situ, dia mulai mengcover hidup aku. Setelah pulang dari Bandung, dia cover semuanya. Semakin yakin dong kalau dia single dan royal, kan? Aku semakin, terus aku butuh apapun selalu diiyain sama dia. Nggak ada permintaan aku yang ditolak sama dia. Aku bilang ini iya, aku bilang itu iya. Wah semakin senang. Sebenarnya aku bilang, aku berhenti kerja aja nggak sih? Aku gituin kan. Terserah, kemauan kamu aja. Atau kerja buat formalitas juga nggak apa-apa. Wah, aku semakin senang dong. Aku kerja cuma buat formalitas doang. Ya udah. Walaupun ada beberapa teman aku yang curiga, kok lu gaji lu nggak segini loh? Kok lu bisa kemana aja yang lu mau? Lu bisa beli apa yang lu mau gitu kan? Ya, udah aku aman nih hidup aku kan. Jalan 1-2 tahun. Aku nikmatin semuanya, semua kebutuhan aku. Dan dia sempat, kan dia tahu aku pakai skincare apa, nah kan? Dia menawarkan lah skincare-nya dia. Kalau dia tuh punya produk. Oke. Aku pikir, aku jadi mikirnya, sales skincare, tapi nggak mungkin. Kalau sales bisa nanggung hidup gue, gitu kan? Apa? Aku gituin kan. Kamu butuh skincare apa? Kata dia gitu. Mau coba produk aku nggak? Kalau nggak cocok gimana? Ya nggak usah diterusin, kata dia gitu. Boleh deh, aku gituin. Aku dikasih tuh 1 paket produknya dia.
yang nggak, aku nggak langsung terima gitu aja dong. Aku langsung cari-cari nih, ini produk apa gitu, bener adanya atau enggak. Aku search dan ada, dan bener itu punyanya dia, tapi ada nama lain. Sudahlah, aku dan bodohnya aku di situ, aku nggak memikir, yang penting ada namanya dia aja, gitu kan. Orang dia ngaku sama aku duda kok, aku tidak mau memikirkan yang lainnya pokoknya. Terus udah gitu, oh iya udah, aku pakai nih kan. Aku berhenti produk produk yang aku pakai, aku berhentiin dulu. Aku pakai punya dia, cocok. Di cover lagi dong sama dia, yang tadinya pakai uang aku, terus sekarang pakai produknya dia, walaupun uang yang tadinya juga dari dia nih. Oh oke juga nih, nah, semakin yakin dong aku ke dia, semakin sering lah kita ketemu jalan-jalan gitu kan. Terus dia bilang mau ada meeting juga, aku ditawarin ikut. Tapi kali ini lebih jauh lagi. Kalau kemarin kan emang bener untuk staycation tuh yang di Bandung. Nah pas kita ke Surabaya, itu buat aku temenin dia. Katanya mau ada meeting gitu kan, sama anak-anak. Ya terserah kamu, mau ajak anak-anak atau enggak. Kan jarak masa lumayan kan, butuh waktu yang lama nih kita nih di perjalanan. Aku pikir gak usah lah, minggu kemarin tuh gak usah lah aku gitu kan, aku aja. Terus kerjaan kamu gimana? Aku cuti, ya kan? Karena cuma 1 hari 1 malam kan. Aku cuti, jalanlah kita malam-malam nih. Berangkat, karena dia mau meetingnya di pagi, kita jalannya malam kan. Sampai aku suruh istirahat duluan. Terus sebenarnya dia udah bilang, kali ini kita aja ya. Ya udah nggak apa-apa, aku gituin kan. Udah aku istirahat. Dan begitu lagi. Kita melanjutkan 71 itu. Oke, ya udah, karena permainannya dia juga, jadi aku udah gitu. Oh, dari awal dia kan ngajak untuk serius. Tapi seriusnya dia cuma sebatas siri. Tadinya aku curiga, kenapa nih aku dibilang dia juga belum mau serius-serius banget untuk rumah tangga. Yang penting dia nafkahin aku dan lain-lain gitu kan. Pas kejadian malam itu aku, apa iya ya gue nikah siri aja sama dia. Maksudku biar gak ribet juga dong. Toh dia juga siap menyiapkan fasilitas dan seisinya. Ya udah. Tiba-tiba aku bahas itu sama dia. Di perjalanan pulang nih. Kan malamnya kita udah, terus paginya dia selesai meeting, siangnya kita pulang. Kita pulang, aku mulai bahas itu sama dia. Aku bilang, tawaran kamu untuk nikah siri gimana? Kamu udah yakin? Kata dia gitu. Kalau udah yakin gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku yang siapin semuanya. Tuh kata dia. Ya udah. Tapi aku belum ngomongin sih sama keluarga aku. Aku omongin dulu ya sama keluarga aku. Iya. Selesai. Takut-takut nih aku ngomong sama keluarga kan. Aku bahas sama keluarga aku. Dan yang bikin aku berpikir untuk cari tahu dia lebih jauh lagi. Abang aku bilang, kamu udah tahu seluk-beluknya dia belum? Udah kok, udah tahu dia duda kok. Gak punya anak. Dia pengusaha. Dia punya usaha yang lumayan. Dia selama ini kan aku di cover sama dia. Anak-anak juga di cover sama dia. Dia juga sayang sama anak-anak. Terus aku mau cari apa lagi? Maksud aku kalau aku nikah, aku udah mau berhenti kerja aja, aku gituin kan. Tapi udah yakin belum? Yakin, aku gituin. Tapi yakin aku tuh kayak merendah gitu kan nadanya, kayak yakin. Karena abang aku tahu nih gimana cara ngomong aku. Enggak, lu belum yakin. Cari tahu dulu sampai 100%. Omongan abang aku pikirin baik-baik. Iya ya, gue belum cari tahu dia. Karena selama ini aku cuma menikmati apa yang dia kasih ke aku kan. Dengan beberapa yang dia kasih ke aku, perawatan, terus transfer gitu kan. Terus ke anak-anak juga royal.
Yang aku pikirin kan sekarang kalau cari pasangan itu yang penting anak-anak dulu. Kalau lo baik sama anak-anak gue bisa pertimbangkan gitu kan. Terus ya udahlah, aku kasih tahu dong dia, ini loh balasan keluarga aku bahas tentang pernikahan siri, gitu. Nggak apa-apa. Dan pedenya dia bilang, aku siap ketemu keluarga kamu, kata dia. Aku semakin yakin dong dia bilang kayak gitu. Yakin? Iya. Kapan aku bisa ketemu keluarga kamu? Gila nggak? Jadi akunya speechless. Ini nggak mungkin dia, kan karena aku bilang, jangan ntar tiba-tiba dia suami orang, jangan ntar tiba-tiba dia punya keluarga, jangan ntar tiba-tiba kamu ada yang labrak, kata dia kakak aku gitu. Setelah aku dengar omongannya dia kayak gitu, oke, aku atur pertemuan kamu sama keluarga aku. Oke, kata dia gitu. Sempet ketemu sama keluarga aku. Di luar kan ketemunya. Kita sambil makan malam. Abang aku, kakak aku, sama anak-anak juga kan. Terus cuma ngomongin pembahasan kalau aku lagi deket sama dia. Perkenalan biasa, masih perkenalan biasa kan. Tapi di situ abang aku menyebutkan, emang bener mau serius sama Nino. Nino tuh punya anak 2. Pokoknya panjang penjelasannya. Dia coba bilang, iya bang, saya siap. Nah, bikin yakin dan percaya nggak dengan omongannya dia? Iya. Yakin dan percaya banget aku pada saat itu. Wah, udah gede hati banget, percaya diri banget. Selesai, pulang tuh kita kan, udah. Abang aku cuma diem aja. Kakak aku yang ngomong ke aku kan, gue belum yakin. Kakak aku yang bilang, apa sih yang bikin belum yakin? Ini pembahasan kita di rumah setelah dari resto itu kan. Apa sih yang bikin belum yakin? Nggak tahu. Kata-katanya dia nggak meyakinkan. Loh, dia siap kok nanggung aku. Dia terima anak-anak aku. Terus selama ini juga dia sayang sama anak-anak aku dan aku. Kita tunggu beberapa bulan ke depan. Kata abang aku cuma kayak gitu. Di sela omongan aku sama kakak aku kan, abang aku cuma begitu. Kita tunggu beberapa bulan ke depan. Ya udah, aku juga nggak mau buru-buru kok, aku gituin. Kan cuman mau memperkenalkan, dia mau kasih tahu niat baiknya dia. Kenapa sirih? Aku cuma bilang gitu. Kalau emang dia mau niat baik sama kamu, resmi. Kalau emang dia nggak takut apa-apa, resmi. Masuk lagi nih di pikiran aku nih kan. Iya juga ya. Kenapa gue nggak diresmiin aja gitu loh? Ya udahlah, besok lagi bahasnya, aku capek. Aku cuma bilang kayak gitu kan. Kebesokannya aku kasih tahu dia nih, ini loh balasan keluarga aku. Terus aku harus buktiin apa? Kata dia, kamu jelasin pertama, aku menawarkan diri untuk ketemu, aku mau. Sekarang malah tunggu beberapa bulan lagi, A-I-U-E-O lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa kan. Dia langsung tiba-tiba transfer dengan nominal yang banyak. Dia cuma bilang, kamu pegang dulu buat persiapan nanti. Kaget dong aku, nominal yang gak sedikit. Buat apa? Gila, ini kebanyakan, aku gituin. Ini buat apa dulu? Buat persiapan kita nanti. Dengan PD-nya dia nih. Tapi keluarga aku belum 100, jangankan 100%, 50% aja belum setuju loh sama hubungan kita. Lama-kelamaan nanti keluarga kamu akan setuju. Oke. Nah, pas aku lagi kerja nih, aduh gila, itu yang bikin aku shock. Tiba-tiba aku disamperin. Aduh, kejadian itu lagi. Disamperin sama istrinya. Oh, kirain disamperin sama dia. Enggak. Oke. Aduh. Dan ngerasa dejavu aku nih, ya kan? Terulang lagi. Maksudnya gila.
emang sepelakor itu muka gue. Dapatnya kenapa orang yang ngakunya single, orang yang ngakunya duda ternyata laki orang gitu loh. Perasaan muka gue nggak pelakor-pelakor amat gitu kan. Udah, dia ngomongnya baik-baik karena agak jauh juga di atas aku kan umurnya, dan ternyata memang lebih tua juga dari suaminya, dari pacar aku kan. Jadi perempuan ini lebih tua. Dia datang, kenalan, dia tunggu waktu jam istirahat aku. Oke. Aku diam istirahat, makanlah kita di luar nih kan. Aku bilang waktu istirahat aku cuma 1 jam. Iya nggak apa-apa. Saya cuma mau ngomong intinya aja. Dia kasih lihat semua bukti transferan suaminya ke aku. Gila, punya semuanya. Bahkan sampai tiket booking itu ada semuanya. Nggak tahu dia dapat, pasti dia dapat dari pihak kan. Bahkan foto aku pun ada. Aduh, gila. Dan yang lebih gongnya lagi, ternyata itu usaha istrinya. Sakit kepala banget. Oke. Aduh. Sampai dia kasih tahu inti-intinya aja nih. Karena kan aku bilang aku nggak punya waktu lama. Waktu istirahat aku cuma 1 jam. Dan benar dia cuma kasih tahu inti-intinya. Dia kasih tahu brek, dimasukin ke amplop lagi sama dia. Aku lihat satu-satu, gila. Iya lagi. Atas nama gue semua lagi, foto gue lagi. Gila, ini orang dapat dari mana? Aku gitu kan. Punya semuanya. Dia, istrinya mungkin udah tahu tabiat suaminya kali ya. Dan istrinya kan nggak bisa punya anak. Dia tidak menyalahkan aku karena dia tahu kelakuan suaminya. Dia cuma minta cukup, jangan diterusin. Oh, masih baik ya? Iya, masih baik banget. Datangnya juga baik-baik kok. Dia memperkenalkan diri, dia minta waktu aku buat kasih sesuatu. Pada saat aku lagi kerja terus disamperin sama dia, udah langsung keinget kejadian berapa tahun lalu. Kataku, aduh, dejavu nih gue. Kok kayak kemarin ya? Semoga aja bukan, kan masih positive thinking nih. Semoga aja bukan. Selesai, udah aku keluar. Ada apa mbak? Saya nggak punya waktu banyak. Enggak, saya cuma mau beberapa menit aja kok. Dikasih lihat. Nah, oke. Terus aku langsung to the point. Terus dengan nominal itu apa aku harus ngebalikin? Karena dianya baik nih, nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan ya. Wow, set deh, gila. Udah pokoknya frontal banget, brutal banget. Kalau ini kan calm nih. Terus untuk setiap nominal itu gimana mbak? Aku gituin kan. Ada masih utuh, yang terakhir dia transfer aku itu yang aku bilang dia buat persiapan itu. Ini masih utuh kok, belum aku apa-apain. Dia cuma bilang, kamu nikmatin aja sama anak-anak kamu. Sebenarnya langsung dek, gila. Ngerasa bersalah banget nih aku nih. Tiba-tiba langsung nangis. Dan aku langsung peluk dia juga peluk aku. Aku minta maaf. Dan dia cuma bilang, kamu bukan yang pertama kok. Kamu tuh udah orang kesekian kalinya. Dia malah menyarankan aku untuk periksa. Ya kan? Karena dia aja udah 2 bulan sekali. Karena dia juga takut. Setiap dia habis main sama suaminya, dia langsung periksa. Ke dokter kan. Dan alhamdulillah dia selalu aman. Nah karena dia tahu aku sering main sama dia suruh aku periksa. Kamu gunain uang itu untuk periksa. Langsung deg-degan banget. Semakin deg-degan menjadi-jadi dong. Anjir, ini gila. Semoga enggak. Aku cuma begitu dong. Semoga enggak. Iya mbak, aku gituin. Terima kasih udah dikasih tahu. Saya udah bilang cukup ya. Iya mbak. Udah.
Dia cuma bilang, saya nggak akan ganggu kamu lagi, tapi hubungan kamu cukup sampai di sini. Kamu nggak perlu ganti apapun. Kamu nikmatin aja apa yang kamu dapat. Selesai nih siang itu. Malamnya dia masih hubungin aku lagi. Dan ternyata istrinya nggak bilang. Oke. Aku langsung bilang dong. Aku nggak mau ngomong di handphone, nggak mau. Pas ketemu, aku iya ini. Tapi aku langsung bilang, nggak mau ketemu. Kita ketemu di resto aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku lapar. Tiba-tiba aku lapar. Udah datang dia. Dan aku juga bilang aku nggak mau dijemput. Aku mau naik gokar aja. Kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa. Sampai nih kita di resto itu. Udah kita minum kopi dulu kan, ngobrol-ngobrol dulu, langsung aku kasih, kan amplopnya aku pegang nih, aku kasih ke dia. Dia lihat, mungkin dia juga tahu kalau kejadian ini sama dengan kayak mantan-mantannya, mungkin kan. Dia habis temuin kamu, dia bilang apa? Nah, berarti emang benar dong, dia bukan sama aku doang, banyak nih pacarnya. Kenapa kamu kayak gitu? Kamu sampai ketemuin keluarga aku loh. Kamu cover hidup aku. Kamu ketemuin keluarga aku sampai kamu ngajak nikah. Kok jahat banget? Dan yang lebih jahat lagi, itu kamu lakuin ke istri kamu. Untuk apa? Alasannya cuma satu. Katanya mau punya anak. Walaupun itu bukan anak dari dia cuma mau sama yang punya anak. Aku bilang, enggak kayak gitu. Kamu bisa loh adopsi. Dari panti atau dari manapun. Banyak loh anak-anak di sana. Aku gituin kan. Gak harus dengan kayak gini. Aku udah janji sama istri kamu kalau aku gak bakal ketemuin kamu lagi. Cuman aku mau bahas ini sama kamu. Tapi aku sumpah kamu jahat banget. Jangan kayak gitu caranya. Dia cuma dengan banyak alasannya dia lagi. Nambah lagi alasannya. Aku udah nyaman sama kamu. Aku udah mau sama kamu. Aku gak mau sama yang lain. Tapi aku gak mau deh. Aku udah janji sama istri kamu kalau aku gak bakal temuin kamu. Istri kamu terlalu baik untuk disakitin. Dia gak sentuh aku sama sekali. Dia gak sakitin aku sama sekali. Dia cuma datang kasih amplop ini. Dan sekarang amplop ini jadi milik kamu. Aku gituin aja. Aku udah gak mau pegang apapun. Perihal uang yang kamu kasih, dia cuma suruh aku periksa. Kenapa? Ada mantan kamu yang kena penyakit kah? Gituin. Dan akhirnya di situ dia baru mau jujur. Ada. Salah satu mantannya. Bahkan sembuhnya pun karena dibiayain sama istrinya. Oh. Gila. Aduh, nggak tahu seluas apa kesabaran dan kebaikan istrinya itu. Aku nggak ngerti. Karena kan dia mikirnya ini karena ulah suami gue, ya gue harus bantu perempuan ini yang sehat-sehat aja. Tiba-tiba karena suami gue, jadi gue harus bantu aja. Nggak, malaikat itu dia bukan manusia. Makanya aku suruh periksa kan. Karena dia juga sempat bilang kalau udah periksa kasih tahu aku ya. Mungkin karena takut kayak mantannya. Karena katanya biaya itu tuh nggak murah. Oke. Ya udah, makanya pas malamnya aku langsung temuin dia. Dan ternyata dia baru bilang kan kalau ada mantannya juga yang kena tuh. Udah aku cuma minta maaf sama dia, nggak bisa lanjutin hubungan itu. Dia tetap dengan cara aku tutup semua sosial media dong. Nomornya aku blokir, sosial medianya aku blokir, semua aku tutup. Dan dia selalu ganggu aku pakai nomor baru. Berarti satu-satunya cara aku harus ganti nomor nih, ya kan? Aku ganti nomor, dia pun tahu aku ganti nomor. Entah tahu dari mana, dari siapa. Sosial media dia selalu pakai akun fake. Akhirnya aku tutup akun dong, biar nggak diganggu dia. Aku tutup akun, aku pakai akun baru. Aku semua sosial media aku akun baru. Dan masih ketemu juga. Tapi kan kalau akun aku yang baru kan aku private.
Jadi nggak semua orang bisa lihat kan. Dan ada curiganya aku sama temen aku yang jadi suruhannya dia, jadi dia selalu tahu. Ya aku udah nggak mau tahu lah, terserah teman-teman aku mau kayak gimana ya kan, mau kasih tahu dia pun terserah. Tapi yang penting kan dari akunya nih. Selesai hubungan aku sama dia, ada rasa takut juga dong. Masalahnya kan aku nggak cuma 1 kali 2 kali, aku sering loh. Berkali-kali. Iya. Habis ya, sekarang yang ketemunya sama yang wah, ya kan nggak bisa dong yang ketemu sama yang calm, nggak ketemu. Gitu. Terus aku beraniin diri nih untuk periksa ke dokter. Dan yang bikin aku lega dan tenang, nggak apa-apa, baik-baik aja, sehat-sehat aja, normal-normal aja. Aku coba, kan dia kan kasih kartu nama dia nih, istrinya pacar aku nih, kasih kartu nama dia kan, katanya kalau udah periksa suruh kasih tahu dia nih. Aku simpen kan tuh kartu nama. Kata, oh iya, gue harus kasih tahu dia nih kalau gue baik-baik aja. Aku hubungin dia dong. Aku cuma panggil dia Mbak. Padahal di profil aku gak ada fotonya, tapi dia tahu itu aku. Iya, ada apa? Gimana, udah periksa? Dia bilang kayak gitu. Kamu dan anak-anak sehat-sehat aja ya. Dia bilang itu perempuan malaikat. Bukan iblis, bukan. Aku kayaknya aku iblisnya. Bener. Sadar diri banget. Masalahnya yang kita lawan baik nih. Kalau kita kalau lawan kita ngegas, ya udah gas balik aja. Mau salah mau bener. Ya kan? Toh 100% bukan kesalahan dari kita. Oke, karena kita respon, tapi kan kita nggak tahu. Ya kan? Aku kasih tahu hasilnya. Karena ada soft copy-nya juga, aku kirimin ke dia. Ini Mbak hasilnya. Alhamdulillah kamu sehat ya. Jalanin hidup yang baik ya, kata dia. Iya Mbak. Makasih ya udah baik sama aku. Iya. Udah selesai di situ. Mungkin feelingnya dia nih, aku chat sama istrinya kan. Tahu dong dia nomor baru aku. Yang kalau nomor lama kan dia nggak tahu nih istrinya nih kan. Istrinya cuma tahu aku punya nomor baru ya kan. Dilihatlah nomor baru aku. Mungkin dia lihat-lihat handphone istrinya, cari-cari. Padahal aku nggak pakai foto. Tapi tiba-tiba dia telepon. Kan di kontak aku cuma beberapa nih, dikit banget. Dan semuanya aku kasih nama. Jadi ketika ada panggilan dari nomor yang gak ada namanya, curiga dong aku. Siapa nih? Perasaan gue nggak pernah kasih nomor ke siapapun. Coba aku angkat, aku diem. Dia cuma bilang, kenapa tiba-tiba ngilang? Aku kangen sama kamu. Langsung aku matiin. Nggak, gila. Bini lu baik banget, anjir. Jangan lu jahatin. Jadi aku tuh mikir ke istrinya gitu loh. Lu cari apa? Kalau soal rasanya pasti semua rasa sama. Cuman gak aja beda. Yeah. Kan daging-daging juga ya. Daging-daging juga. Cuman emang lawannya aja beda. Ada perlawanan nggak nih gitu kan. Dan mungkin yang dia cari yang ngelawan gitu loh. Kalau aku ngelawan banget. Aku ngelawan banget. Aku bukan tipikal yang penurut tuh kan. Ngelawan banget pokoknya. Mendahului lah gitu ya. Dominan. Aduh. Setelah itu aku tetap kerja, menjalankan hidup normal. Dan sesekali aku ketemu sama istrinya. Dia cerita tentang suaminya. Dan dia kan dari awal ketemu tuh kan, dia udah kebilang kan, bahkan dia tuh sama suaminya pun gak sebulan sekali, bahkan cuma 2 bulan sekali. Kamu udah tahu kan gimana suami saya. Dan katanya hubungan yang paling lama tuh sama aku. Daripada sama mantan-mantannya.
Aku kaget loh pas ngeliat mutasi rekening. Kok banyak banget nih pengeluaran dari kantor ke atas nama yang gak dikenal. Nama aku gak dikenal dong. Makanya aku cari tahu kamu. Dan yang paling lama itu cuma sama kamu. Ada apa di dalam diri kamu? Seenak apa kamu? Sampai istrinya ngomong kayak gitu. Sampai dia minta ajarin. Oh. Malah dia minta ajarin sama aku, kataku. Apa sih kata? Enggak mbak, aku gituin. Aku biasa aja kok, gak mungkin. Suami aku gila. Kalau gak ketemu sama yang gila, gak akan lama. Karena dari yang sebelum-sebelumnya, itu paling lama tuh cuma 2-3 bulan. Itu pun dengan nominal yang biasa aja. Ketahuannya pun gara-gara itu perempuannya yang emang ngejar banget suaminya. Karena kan biasanya ditransfer, kok enggak gitu loh. Biasanya diajak jalan, kok enggak. Jadi kayak perempuan yang kegatalan gitu. Dan ketika sama aku, kok bisa ada sebanyak itu gitu loh kan. Di mutasinya dia. Sampai dia minta ajarin sama aku. Aku emang udah gak muda. Tapi kalau kamu ajarin aku, siapa tahu aku bisa, kata dia gitu. Ya aku harus bilang apa mbak? Aku gituin. Aku biasa aja kok. Gak mungkin. Istrinya masih gak percaya. Ya mau gak mau aku jujur dong. Ya dikit-dikit aku sepil. Ya kan? Iya gak? Masa aku gak mau jahat sama yang gak jahat. Kita boleh jahat sama yang jahat aja. Kalau sama yang baik jangan. Aku beraniin diri untuk sepil nih. Kita harus tahu dulu mbak, kemauan suami kita apa. Terus dia balik, kayak seperti menyalahkan aku. Kenapa kamu bisa ditinggal sama suami kamu? Dengan tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Plus selingkuh. Aku gak dinafkahin, aku terima. Aku kerja. Masih aku pertahanin, karena aku mikirin anak-anak. Tapi kalau selingkuh, itu udah gak bisa. Itu udah penyakit gitu loh. Dan ketika mbak suruh aku udahan pun aku udahan kok gituin kan. Walaupun kata dia gitu. Dalam hati iya. Tapi aku ceplosin kan. Aku cuma kayak gitu doang. Iya. Walaupun suami aku kata dia gitu. Ya gak gitu juga mbak, aku gituin. Terus dia bilang, oke. Sekarang kamu kan ngajarin aku, kata dia. Ya itu aja, kita harus tahu dulu maunya dia apa. Tapi dia terlalu gila buat saya. Dia cuma bilang gitu, saya gak sanggup. Loh kenapa? Kan udah suami istri, apa yang bikin gak sanggup? Di luar nalar, kata dia. Yang gak seharusnya terjadi, kata dia. Ya itu balik lagi, kalau mbak gak mau, ya pasti dia cari yang mau. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Terus kayak gimana? Aku gituin kan. Kayak misalkan mbak mau. Tapi suami mbak nggak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali emang mbak nggak cari yang lain. Aku gituin. Enggak, kata dia gitu. Karena saya kan bukan tukang selingkuh. Anjir, kena lagi gue. Tapi aku langsung membela diri dong. Ya iya, tapi kan perasaan laki-laki sama perempuan kan beda. Oke, kalau perempuan mungkin bisa tahan. Aku pun setelah berpisah, setelah perceraian itu aku pun gak langsung punya pasangan. Dan punya pasangan sama suami orang juga. Dia mengakunya duda juga. Tapi kenapa aku bisa berantem sama istrinya? Karena dia jahat. Tiba-tiba langsung labrak, menghina dan lain-lain. Sebenarnya kalau ngomong baik-baik pun aku ngerti kok. Kalaupun aku jahat, aku masih bisa balik ke suaminya. Tapi mau ngapain? Udahlah cukup. Udah lu balik aja sama bini lu. Selesai. Aku ngejalanin hidup normal, semuanya baik-baik sama anak-anak aku. Terus ketemulah sama suami mbak. Yang mengakunya juga duda, tanpa anak. Akhirnya aku jujur dong kalau malamnya aku ketemu, mbak maaf, siangnya setelah mbak kasih amplop,
amplop itu malamnya aku kasih dia. Kenapa? Dia bilang, ya biar dia tahu kalau Mbak tuh baik banget. Biar dia sadar dengan kamu berlaku seperti itu, dia nggak pulang. Malah dia nggak pulang. Aku malah nggak tahu dia kemana sekarang. Hah, yakin? Iya. Ditelepon aja nggak bisa. Kemana nih? Dalam hati aku kan, mungkin kalau kamu yang telepon dia bakalan pulang. Jadi sekalian aja deh aku minta tolong sama kamu, suruh dia pulang. Aku minta maaf ya Mbak, aku gituin. Aku bener-bener aku udah nggak mau punya hubungan apapun sama dia. Tapi kalau Mbak minta tolong untuk aku hubungin dia, nanti aku coba. Terus dia langsung balik. Kalau dia udah balik sama aku mau coba seperti kamu. Aku bilang, yang penting kita gila aja Mbak. Kan cuma berdua, suami istri. Mau ngapain lagi? Gak ada yang lihat juga. Tapi kamu baru kasih tahu sekali, kata dia gitu. Apalagi? Intinya, kalau suami kita gila, kita harus lebih gila. Gitu loh. Oke. Akhirnya, setelah pertemuan itu, besoknya aku hubungin dia nih. Aku libur kan. Besoknya aku libur kerja. Aku aja ketemuan malah. Mantan aku itu kan. Aku mau ketemu. Di mana? Aku jemput kamu. Dia langsung kayak gitu. Gila, cepet banget balesnya. Kayak ibarat kata, teng langsung bales tek. Ayo loh. Jadi aku kasih tahu di sini. Oke, langsung jemput dia. Kamu udah rapi, udah. Emang posisi aku udah rapi nih sengaja kan. Maksudnya mau sat-set aja lah. Karena aku juga nggak tega lah sama istrinya. Terus aku kasih tahu dia nih, dia jemput. Kenapa tiba-tiba mau ngajak ketemu? Kenapa kamu nggak pulang? Tahu dari mana kamu? Kata dia gitu kan. Kemana aku bisa ketemu? Dia suruh kamu untuk ngomong ke aku. Percuma, aku nggak bakalan pulang, kata dia. Oh, berarti emang ini udah triknya dia dong. Biar aku sama istrinya ketemu, istrinya ngomong sama aku, biar aku ngomong ke dia nih. Aduh, nih laki terlalu licik, nggak bisa. Dalam hati aku gitu kan. Tapi kamu nggak bisa kayak gitu. Kan kamu numpang hidup sama dia. Semua kan punya dia. Tapi ada hak aku juga kok. Aku yang menghidupkan perusahaan itu, kata dia. Dia kasih modal, kalau aku nggak hidupin, nggak akan jadi. Bisa seterkenal ini pun karena aku, kata dia gitu. Aku berani endorse artis-artis mahal. Aku berani keluar dari zona nyaman. Tapi udah terlalu jauh zona kamu, aku bilang gitu kan. Nggak seharusnya kamu berperilaku seperti itu. Setelah ini nggak akan ada pertemuan kita. Dan aku harap kamu pulang. Nggak bisa, kata dia gitu. Aku cuma mau sama kamu. Apa yang bikin kamu pulang, kata dia. Aku mau sama kamu. Aduh. Gimana ya? Udah, aduh. Maksud aku, kalau gue iyain, terjadi lagi dong 71 itu, ya kan? Kalau gue nggak iyain, dia nggak mau pulang nih. Ya udahlah, iyain aja. Yang penting dia mau pulang. Karena aku di satu sisi lain aku kan mentingin istrinya juga, ya kan? Maksudnya biar mau pulang nih dia nih kan. Di satu sisi, gue kepengen. Kangen kan? Oke, ya udahlah. Oke, aku bilang gitu. Tapi setelah itu kamu langsung pulang. Kalau kamu nggak pulang, aku jamin kita nggak akan berhubungan baik ataupun jahat, aku gituin. Aku bener-bener tutup semua pintu untuk ketemu kamu. Sekalipun istri kamu yang mohon-mohon buat ketemu aku. Oke, pulanglah tuh aku sore ya kan, persiapan untuk malam. Persiapan malam dijemputlah sama dia. Dijemput, dah. Terjadilah tuh 71 untuk kesekian kalinya. Aduh, sebenarnya kayak gue nggak mau loh sebenarnya, tapi gue juga nggak boleh jahat jadi perempuan, ya kan? Dia cuma bilang, aku janji setelah ini aku pulang. Terima kasih untuk semuanya. Dia cuma bilang kayak gitu. Iya, sama-sama. Tolong hargai dan cintai istri kamu. Iya, ya udah.
dia kasih aku uang, tapi kali ini benar-benar dari rekeningnya dia. Karena sebelum-sebelumnya kan dari rekening kantor. Oh, ya rekening kan? PT. Rekening PT. Karena kan dia memperkenalkan diri sebagai pengusaha. CEO. CEO skincare. Gitu. Terus udah gitu, ya udah pulang dong, aku dianterin pulang. Dia cuma bilang, itu jajan untuk kamu dan itu terakhir kali aku transfer kamu. Dan kalaupun ini terakhir kali kita ketemu nggak apa-apa, kata dia. Tapi di mobil dia nggak minta lagi? Enggak, udah keluar. udah kenyang. Udah kenyang banget. Sampai gitu loh. Udah kan? Setelah kita pulang masing-masing dan dia di jalan cuma, aku pamit ya, kata dia gitu. Iya. Langsung pulang aku gituin. Oke. Udah bener-bener dari saat itu nggak ada kontak-kontakan lagi. Udah lost kontak. Tapi istrinya berterima kasih sama aku. Berhasil. Karena aku cuma bilang, kalau suami kita gila, kita harus lebih gila. Oh, berarti gaya 71 dipakai nih sama istrinya ya? Oh. Iya. Kan? Mempan kan 71 itu? Masalahnya sampai detail banget. Aku gambarin ke istrinya. Jadi gini loh, Mbak. Gitu. Berarti polos banget ya istrinya ya. Dan udah gitu nggak terlalu merawat diri. Padahal punya brand kecantikan. Maksud dirinya gitu loh. Oversize. Oh, oversize. Maksudnya agak gemoy. Dan dari situ dia baru merawat dirinya. Kan aku saranin, Mbak itu cantik loh, cantik banget. Coba kalau bisa lebih kurus dari ini, aku gituin kan. Siapa tahu mungkin dia mau Mbak gitu kan, mau gitu kan. Kalau kayak gitu gak bisa diangkat. Makanya laki kan beda-beda, ya kan? Ada yang mau digendong dulu, ada yang mau gitu. Ada yang mau dulu. Ada yang mau di. Nah, setelah itu istrinya yang berterima kasih, dia mulai merawat dirinya kan. Produk skincare-nya bagus banget, gitu kan. Dan sebenarnya dia nggak jelek, cantik banget. Cuman emang badannya aja agak berisi banget. Dan aku saranin dia kan untuk coba deh olahraga, aku gituin. Maksud biar mantep gitu badannya. Jadi tidak bergelambir. Karena kan nggak semua laki-laki suka perempuan gemoy. Iya, gitu. Berarti untungnya Kak Nino nggak resign dari kerjaan ya? Enggak. Kalau misalkan resign waktu itu dia cuma batas gitu doang. Makanya. Dan nggak lebih untungnya sebenarnya karena dianya baik, ya kan? So, kalau dianya jahat ngapain aku kasih tahu? Malah aku pengen berniat jahat lagi, lebih jahat dari kemarin. Karena si Mbak ini baik gitu kan, dari awal pun dia udah baik sama aku. Ya masa sih gue nggak mau sharing tentang kepengenan lakinya, gitu loh. Oke. Nah sebenarnya si cowok ini nih dia suka gaya apa sih sebenarnya sampai dia bisa meninggalkan istrinya terus kepincut sama Kak Nino? 71. Itu doang? Iya. Pokoknya 71 tuh udah rajanya gaya. Dewa 71 itu. Enggak kayak bergelantung itu enggak bisa. Enggak. Bergelantung ke atas gitu terus helikopter. Nah, itu kan susah juga tuh. Dia pokoknya 71 udah dewa. Gayanya gaya ya 71. Tuh teman-teman ya, gaya 71. Coba mungkin teman-teman yang nggak tahu gaya 71 ya nonton video sebelumnya ya part 1 ya. Ini part 1 ke part 2 tuh jangka waktunya lama. Karena kan aku menjalani hidup normal ya kan.
Sekarang bukan berarti sekarang nggak normal, bukan berarti sekarang abnormal, enggak, tetap normal kok. Cuman karena yang datengin aku baik, ya aku sharing dong, ya kan, apa yang aku lakuin, apa yang dipengenin gitu loh. Dan sekarang dia tambah cantik banget. Sekarang malah cantikan dia sama aku, lebih cantik dia sekarang. Gitu. Terus sekarang Kak Nino pengen cari yang kayak gimana nih ke depannya? Please, pengennya yang bener-bener single. Kalau gitu aku nyarinya yang, maksudnya yang bukan duda deh. Bener-bener. Tapi tua. 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 Maksud aku suka yang mateng-mateng. Iya, yang mateng-mateng sama yang pastinya punya royal. Ya, karena royal, kan kebanyakan itu ada sih berondong-berondong, tapi ya udah mau kondo. Mau ngapain? Aku menghidupi diri aku sama anak-anak. Masa aku harus menghidupi laki? Enggak. Masa harus makan doang ya? Mau kondo. Iya. Modal kondo. Enggak mau aku gila. Kalau misalkan ada yang mau kenalan, nyarinya modelnya kayak gitu ya berarti ya? Iya. Untuk saya sih ya standar aja. Untuk size. Aku bisa ngimbangin kok. Tuh. Jangan malu ya, ukuran tuh nggak mempengaruhi sebenarnya. Yang penting bisa main, terus yang mengimbangi nanti dari Kak Nino sendiri. Dan yang pasti punya pekerjaan juga ya, bukan pengangguran udah pasti. Apalagi yang bisa nge-provide. Kan? Itu enak banget. Pokoknya perempuan, apalagi perempuan single ya, pasti kan yang dicari itu cuma laki-laki yang provide lah. Bukan masalah dia nggak punya uang ya. Perempuan mandiri itu cuma mau sama laki-laki yang gue udah mandiri segini, gue udah tenang kayak gini, lu bisa kasih apa selain ketenangan yang gue punya, gitu loh. Jangan lu datang tiba-tiba ngasih gedebak-gedebuk, nggak mau. Itu cuma mau sama perempuan-perempuan ABG itu mah. Ganteng banget, tapi aku nggak punya duit, nggak apa-apa. Itu ABG doang. Yang perempuan matang seperti aku nggak mau. Aku termasuk perempuan matang ya, bukan ABG lagi gitu loh maksudnya. Yang udah tahu duit ya. Kalau emang dia nggak tahu duit, hanya semata ya pengennya cari yang kondo. Ya kondoan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita mikirkan juga untuk kedepannya seperti apa. Benar. Ya mikirin anak-anak, mikirin dapur. Ya kalau cuma modal kayak gitu doang, iyalah, asal celak-celuk juga bisa. Kalau cuma mikirin semata mah, ya ilah bisa setiap hari. Tapi kan aku mikirnya, apa? Hidup gue udah tenang. Gue udah tenang sama anak-anak gue. Lu bisa menawarkan apa atas ketenangan yang gue punya? Lu bisa kasih ketenangan apa? Ketenangan yang lebih apa nih? Gitu loh. Jangan lu datang malah ngasih gedebak-gedebuk. Nggak mau lah. Yang penting fulus. Oke, kalau gitu kan Nino. Ya semoga kedepannya ya dapat yang lebih bagus lagi lah. Amin. Dapat pokoknya yang single terutama single dan royal. Ya sempurna lah ya. Gitu. Amin. Ya. Semuanya ada, setidaknya dia nggak ngontrak lagi. Amin. Rumah sendiri. Ya boleh dong kita bermimpi. Boleh banget. Gitu. Oke, Kak Nino, ada yang mau ditambahkan nggak nih? Apa ya? Mungkin ya udahlah, janda tuh janda aja. Jangan gampang. Oke, kita udah di profet laki-laki nih, tapi kita harus tetap cari tahu seluk-beluknya beneran atau enggak dia single atau duda. Jangan sampai nanti menyesal. Syukur-syukur kita dapet yang syukur kita nggak dilabrak. Kalau dilabrak, kayak kejadian aku yang pertama, makanya ya aku balas galak. Nah kalau kita dapet yang baik, ya kita tetap harus kasih tahu yang baik, gitu. Pokoknya jangan menambahkan kegedebak-gedebukan di kehidupan kamu yang sudah tenang. Gitu. Gedebak-gedebukan. Kalau yang pertama itu gedebak-gedebuk. Kalau yang kedua tenang. Karena aku udah tenang, dikasih ketenangan lagi. Siapa yang nggak mau? Iya, gitu betul. kan. Oke deh kalau gitu Kak Nino, terima kasih ya buat waktunya. Sama-sama. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Nunina nih dalam segmen Cuble Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin bercerita langsung di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Ale L-nya 2.
Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, sampai jumpa.